Aku baru selesai IPL untuk underarm dan bagian pubic hair. Aku tadi di situ dan ini alatnya, ini alat IPL-nya. Alatnya ini dingin. Nah, itu tembaknya. Jadi ada lempengan apa sih buat cahayanya gitu. Terus ini juga gue baru tahu kalau ini tuh adalah alat untuk mengurangi stretch mark. Well, kalau dirasa butuh mungkin aku akan suatu saat nanti akan mencoba menghilangkan stretch mark. Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku JB Azahra. Salam kenal buat kalian yang barusan aja main-main ke kanal YouTube aku. Sesuai dengan judulnya, dan mungkin kalian penasaran belum pernah melakukan IPL atau Intense Pulse Light. Ini adalah treatment untuk mengurangi bahkan menghilangkan pertumbuhan rambut yang ada di tubuh kita. Jadi di video ini aku akan menceritakan ke kalian pengalaman aku IPL untuk mengurangi pertumbuhan rambut di bagian ketiak dan juga di bagian organ kewanitaan. Ini berbagi pengalaman seputar, bisa dibilang ini adalah seputar kecantikan ya. Jadi tolong jangan berpikir aneh-aneh ataupun ini adalah hal yang jorok, karena aku akan ngomongin bagian yang mungkin jarang kita omongin. Sebelum ngomongin prosesnya, aku mau cerita dulu tujuan aku IPL apa. Jadi aku sama sekali tidak pernah waxing karena aku membayangkan, aduh bulu-bulu langsung dicabut paksa, itu gimana rasa sakitnya. Jadi aku tidak pernah melakukan waxing. Nah, jadi aku memilih IPL. Dan tujuan aku IPL adalah hanya untuk mengurangi pertumbuhan rambut aja, nggak semerta-merta langsung hilang, nggak tumbuh-tumbuh sama sekali, karena aku percaya tubuh kita itu diciptakan dengan pelbagai aksesorisnya itu untuk hal yang baik gitu loh. Jadi mungkin kenapa ada rambut di bagian ketiak, mungkin untuk menghindari atau mengurangi gesekan, jadi ada rambutnya. Makanya aku nggak mau menghilangkan benar-benar hilang lang, tetap ada tapi sedikit aja kayak gitu. Nah, aku mau tanya juga nih ke teman-teman. Pasti pernah denger dong, ada orang yang bilang jangan dicukur rambutnya, nanti tumbuhnya lebih banyak. Jangan dicukur rambutnya, nanti tumbuhnya lebih tebal. Menurut kalian itu mitos atau fakta? Aku kasih waktu 3 detik aja deh untuk jawab mitos atau fakta. 3, 2, 1. Oke, udah dikunci jawaban kalian? Aku juga punya jawaban. Jawabannya adalah fakta. Di aku itu terjadi. Singkat cerita, waktu aku SMP, lagi masa puber nih, dan aku baru mengenal pisau cukur, aku tuh suka banget bolak-balik ke kamar mandi untuk mencukur rambut ketiak aku. Jadi nih, aku tuh paling suka mencukur posisi seperti ini ketimbang posisi seperti ini. Nggak tahu kenapa kalau misalnya mencukur ketiak yang sebelah kanan tuh kayak lebih seru dan lebih nyaman aja posisinya daripada yang sebelah kiri. Alhasil ketika aku besar, udah dewasa, pertumbuhan rambut ketiak di sebelah kanan itu lebih banyak, lebih lebat, dan lebih panjang daripada yang sebelah kiri. Jadi dulu kalau misalnya aku ngangkat kedua tangan aku kayak gini, itu di sebelah sini lebih terlihat gelap karena pertumbuhan rambutnya lebih banyak daripada yang di sebelah kiri. Tapi aku itu orangnya tipe yang rambutnya tuh tipis. Alis aku nih, kalau misalnya aku lagi make up dan gak pakai pensil alis, itu kelihatan kayak gundul karena emang tipis banget. Maksudnya pertumbuhan rambutku tuh bukan yang lebat banget. Di tangan juga banyak teman-teman yang bilang, ih kok nggak ada bulunya ya. Wait guys, kita manusia, bukan bulu tapi rambut ya. Sebenarnya ada rambut-rambut di tangan, di kakiku tuh ada, cuman tipis banget karena aku tadi tuh keturunannya emang aku bukan yang rambutnya tebel ya. Rambut yang di kepala aku nih juga nggak gitu-gitu tebel kayak teman-teman aku tuh, ada yang lebat banget. Aku termasuk yang tipis, jadi kalau misalnya dilihat tuh kayak nggak ada, tapi padahal ada gitu loh. Jadi kawan, setebel-tebelnya rambut ketiak aku pada saat itu masih tergolong tipis gitu lah ya. Nah, dan aku juga sering mencukur rambut di sekitar daerah kewanitaan. Nah, akhirnya ketika aku tahu kali pertama IPL untuk ketiak, itu ada iklannya di Instagram, videonya sebelum ditembakin sama alat yang ada cahayanya itu dikasih gel dulu bla 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 dan harganya sekian gitu kan. Nah, kemudian aku tergiur ya pengen mencoba. Nah, ternyata di dekat rumahku
itu ada klinik kecantikan yang dia bisa IPL juga. Akhirnya aku ke situ dong. Dan ternyata harganya lebih murah 50.000 daripada yang ada di iklan itu. Yang di iklan itu lebih mahal. Sebelum perawatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah usahakan ketika kita itu nggak pakai deodoran ataupun krim-krim pemutih lainnya, karena mungkin zat-zatnya bakalan mengganggu proses IPL-nya. Nah, yang kedua, cukuran dulu teman-teman. Meskipun aku udah cukuran juga kadang di sana masih dicukur lagi, karena mungkin menurut dokter atau menurut apa namanya tuh beautician. Iya nggak sih mbak-mbak yang ngebantu dokter kulit itu beautician ya? Oke, let's say aku sebutnya beautician aja ya. Menurut mbak beautician itu mungkin kurang rapi, kurang pendek kayak gitu, mereka akan mencukurnya lagi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya aku mau treatment IPL, aku usahakan hari itu aku tidak ada agenda kemana-mana. Jadi aku dalam keadaan sudah mandi, masih seger-segernya, terus habis itu ke dokter. Terus setelah itu juga aku nggak ada kegiatan lain, karena setelah proses IPL nggak boleh kena air selama kurang lebih 4 jam kayak gitu kan. Oh ya, ternyata perbedaan pertumbuhan rambut di ketiak kanan dan kiriku itu tuh juga disadari oleh beauticiannya. Jadi aku pernah 2 kali treatment, itu entah mbak yang sama atau yang beda ya. Mereka bilang yang sebelah kanan lebih banyak ya kak. Iya, dan aku cerita semasa SMP aku tidak berlaku adil kepada mereka berdua kayak gitu kan. Setelah dicukur sama mereka, barulah treatment IPL tuh dimulai. Nah, bedanya di klinik yang aku datengin ini itu tuh nggak pakai gel. Dan aku tanya ke dokternya, "Loh dok, kenapa aku nggak pakai gel? Di iklan-iklan tuh di tempat lain sih, tapi itu aku ngelihatnya pakai gel, kenapa ya kok beda?" gitu kan. Ternyata alat yang ada di klinik kecantikan yang aku datangi ini itu alatnya dingin. Jadi bisa jadi kalau misalnya yang pakai gel itu alatnya panas, atau mungkin prosesnya bikin kerasa kulit itu panas gitu loh. Nah, pasti ini kalian juga penasaran ya, sakit apa enggak sih? Jadi pada saat nempelin alatnya itu yang ada bagian kaca atau plastiknya yang transparan karena di dalamnya tuh ada sinarnya, itu waktu nempel ke kulit, nyes, itu emang beneran dingin teman-teman. Alatnya beneran dingin. Nah, pada saat alatnya ditembakkan, itu kan ada cahayanya ya. Jadi kita sebelum melakukan treatment itu nutup mata, bisa nutup mata biasa, bisa pakai tangan, bisa juga dikasih kacamata sama mereka. Tapi kalau aku sih lebih suka kayak langsung gini aja gitu loh, sambil membuka kedua ketiak aku. Itu rasanya sakit di bagian yang pertumbuhan rambutnya lebih banyak. Jadi pada saat aku treatment IPL, sebelah kanan ini tuh lebih banyak titik-titik yang sakit daripada yang sebelah kiri, karena yang sebelah kiri pertumbuhannya lebih sedikit, lebih tipis-tipis gitu. Jadi misalnya nih ya, ini adalah permukaan ketiak kamu, semisal. Nah, yang dari sini ke sini itu banyak banget. Sinarnya tuh segini ya. Ketika ditempel, kemudian ditembakkan, cetik, 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 cetik. Jadi kayak gitu, bertahap-bertahap. Nah, yang di bagian sebelah sini itu yang sakit. Nah, sakit itu seperti apa sih rasanya? Jadi, kalau misalnya aku mendeskripsikan, rasa sakitnya itu seperti kalian diselentik. Kayak gitu. Dan hilang. Udah, gitu doang. Jadi setelah mereka nembakin sinarnya, itu alatnya akan dilepas, ditempel lagi, dilepas lagi, kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian ngerasa nggak sakit, kalian bisa minta stop dulu kok. Entar dok, aku nafas dulu, kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah, setelah selesai IPL itu nanti area ketiak kalian bakalan diolesin sama cairan apa ya, pokoknya aku lupa. Pokoknya cairan dikasih di kapas terus dioles-olesin gitu. Dan itu kalian nggak boleh area tuh nggak boleh kena air selama kurang lebih 4 jam. Jangan pakai deodoran juga. Nah, dan bagaimana hasilnya? Itu sebenarnya nggak bisa cuma 1 kali perawatan teman-teman. Aku tahun lalu udah sempat 4 kali IPL, sebulan sekali. Dan selama kurun waktu 1 bulan itu memang pertumbuhannya lambat banget, nggak langsung panjang. Terus juga tumbuhnya tuh kecil-kecil, halus-halus, kayak baru tumbuh gitu loh, kayak anak-anak rambut yang baru tumbuh gitu. Jadi bukan kalau kita cukur kan ujungnya bakalan kasar karena bekas cukuran gitu kan, terus tumbuhnya langsung tebel-tebel, lebat-lebat, hitam-hitam. Ini enggak, nih kayak bener-bener halus banget, kecil-kecil. Nah, selama 4 kali IPL itu kurang efektif untuk menghilangkan
rambut di ketiak, seingat aku katanya sih 8 kali itu bener-bener bisa menghilangkan. Cuma karena memang tujuan aku tidak untuk menghilangkan sepenuhnya, jadi pada saat itu ya aku merasakan nyaman, jadi nggak perlu sering-sering cukuran gitulah. Dan setelah mungkin ada setahunan kali ya, akhirnya aku balik lagi untuk melakukan treatment IPL lagi seperti itu. Jadi meringankan aku aja sih, biar nggak seberapa banyak dan nggak sering-sering cukur. Dan ini aku baru 1 kali treatment lagi setelah 1 tahun kemarin. Terus aku mencoba untuk memberanikan diri IPL di bagian rambut daerah kewanitaan. Awalnya deg-degan sih, dan aku mikir perlu nggak ya, tapi itu menurut aku yaudahlah, aku pengen mencoba mengurangi biar aku juga nggak sering-sering cukuran dan biar nyaman juga akunya, ya kan. Jadi aku memutuskan untuk IPL di area situ. Nah, bedanya adalah pada saat itu dikasih gel, dan aku tanya ke dokternya, loh dok, kenapa kok dikasih gel? Karena area kewanitaan itu lebih sensitif dan sepertinya kulitnya nggak setebal kulit tangan, kaki gitu ya. Gimana rasanya? Untuk tahapan prosesnya sama, cuman bedanya dikasih gel aja sebelum ditembakkan itu. Jadi pada saat ditembakkan sinar IPL-nya itu gelnya masih ada gitu loh. Rasanya sakit pemirsa, sakit banget. 98% area itu sakit. Karena apa? Pertama, memang pertumbuhan rambutnya itu banyak banget, tebel banget. Dan kedua, mungkin memang karena di area situ kulitnya lebih sensitif. Jadi aku sampai bilang, aduh dok, pause dulu. Oke, pause dulu. Dan aku nahan, bener-bener nahan banget. Apa namanya, kayak giginya tuh gitulah, menggigit gitu untuk menahan rasa sakitnya. Dan rasa sakitnya ya seperti yang aku bilang tadi, kayak diselentik, tapi di daerah situ. Dan kayak selentik terus kayak ada panasnya sedikit, berapa detik hilang gitu loh. Jadi kayak tak 1, 2, 3 hilang panasnya, tak 1, 2, 3 hilang panasnya, seperti itu. Dan itu baru 1 kali aku treatment IPL untuk di daerah kewanitaan. Dan ini bulan apa nih? Juni ya. Bulan Juli aku bakalan balik lagi, insya Allah sih. Kalau misalnya tabungan aku cukup, aku akan treatment IPL lagi di bagian kewanitaan itu. Untuk harganya berapa sih? Kalau sekarang harga paling update yang aku ingat kemarin pas waktu treatment, untuk IPL di ketiak kanan kiri itu 250.000, dan untuk di bagian organ kewanitaan itu 500.000. Untuk kaki dan tangan kayaknya sekitar 400 ribuan apa ya. Pokoknya semakin banyak areanya itu tentu semakin mahal. Nah teman-teman, terima kasih semuanya yang udah nonton video ini. Selamat mencoba kalau kalian penasaran IPL. Menurut aku treatment itu tidak mengecewakan dan minim rasa sakit, karena selama aku sharing-sharing banyak orang yang bilang waxing itu sakit. Dan kalian bayangkan sendiri kalau rambut dicabut. Mungkin kalau misalnya kalian udah pernah waxing, kalian bisa cerita ke aku di kolom komentar di bawah. Dan sepertinya IPL ini juga lebih minim resiko iritasi daripada waxing, ya nggak sih? Correct me if I'm wrong. Sampai jumpa lagi kawan di video sharing-sharing aku berikutnya. Aku JB Azahra, tetap percaya diri karena kita semua cantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.